Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, berjumpa lagi di kajian Kasmaran, kajian Sakinah Mawaddah Warahmah Semarang, di mana ini adalah persembahan dari Dawam dan juga tentunya didukung oleh Hajia Event, didukung juga oleh Muslimah Basketball Semarang, didukung juga oleh Muslim Brotherhood, didukung juga oleh Bahayakan Santri Indonesia, Jar Movement, Aska Trip, dan juga didukung oleh teman-teman dari Info Kajian Semarang. Alhamdulillah sekarang saya Obin ada di Masjid Al-Ikhwan, ya bener ya? Yang ada di Tandang atau Deli Rejo ya. Ini ada masjid yang full apa nih ya? Full warga di sini, rumah perumahan warga. Kalau teman-teman di sini, waduh baru ini dia salaman lagi live dia. Kalau teman-teman main ke sini tuh sore-sore kayak lagi di Brazil. Nah, itu banyak sekali rumah-rumahnya gitu. Kalau nonton film kalau nonton kemarin apa Piala Dunia itu ada Cape Verde, nah persis perkampungan Cape Verde kayak begini nih. Oke, baik, malam hari ini, wah ini tema yang sensitif teman-teman ya. Menghadapi omongan orang. Banyak dari remaja sekarang, bahkan WHO tuh ngadain riset, ada kurang lebih 700.000 remaja sedunia itu meninggal karena bunuh diri, dan itu karena depresi. Salah satu penyebabnya adalah omongan orang. Ada juga penyakit baru atau penyakit mental baru yang namanya adalah FOPO, Fear of Opinions People. Jadi dia terlalu memikirkan omongan orang sampai akhirnya cemas, pakai baju aja bingung, mau keluar rumah aja bingung, takut kena omongan orang. Pulang ke rumah bawa mobil baru aja bingung, takut tetangga nggak suka. Ada cerita menarik teman-teman yang lagi nyimak di TikToknya Podcast Katanya dan juga Bapak Ibu di sini. Tetangga itu ada yang nggak suka ketika tetangganya punya mobil baru. Waduh. Jadi kalau ada yang punya mobil baru tuh hawanya dia tuh mau naik mobil juga, ambulan maksudnya. Jadi nauzubillah min dzalik. Ada yang begitu dan ada juga yang kemakan omongan orang. Kamu tuh jangan begini, kamu jangan begitu. Akhirnya dia nggak jadi apa-apa karena bingung. Nah, biar nggak bingung ya, di sana gunung, di tengah kiri gunung, jalannya bingung, yang main juga bingung, kita panggil aja guru kita malam hari ini, Ustadz Rifki Kurniawan Emagi. Assalamualaikum Ustadz. Insya Allah. Biasanya kita ketemunya di tengah kota, sekarang kita di pinggir kota, di Brazil nih nanti. Masya Allah. Ini gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Dikasih tema menghadapi omongan orang nih Ustadz. Iya. Saya pun pas lagi scrolling juga menemukan fakta yang buat saya juga kaget. Ternyata di Indonesia itu banyak orang depresi. Dan 3 tahun lalu pas COVID, itu ada yang DM Instagram saya. Dia bilang kalau dia mau mengakhiri hidup. Ini gimana nih Mas? Saya mau mengakhiri hidup. Ada nggak nasihatnya? Saya cuma bilang begini. Allah tuh cuma ngasih 2 pilihan kita untuk jadi orang beriman, dia itu beribadah dan jadi khalifah ya kan. Nah, ya tinggal milih aja, fokus ibadah menjadi ibadah khalifah, dan dilakuin belum? Mungkin itu aja sih Mbak, saya bilang gitu. Karena kan akhwatnya nggak berani ini. Nah, untuk Ustadz nih, sering kan dapat curhatan yang sakit hati kena omongan orang tua, mertua, atau tetangga. Gimana Ustadz menanggapinya? Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menarik sekali tema yang akan kita bahas di malam hari ini kaitannya dengan bagaimana menghadapi omongan orang ya. Jadi dalam keseharian kita, pastinya kita tidak lepas dari yang namanya omongan orang. Ya, karena kita hidup di tengah-tengah orang gitu ya. Kalau kita tidak ingin mendapati omongan orang yang kita hidup di hutan. Nah, artinya begini, di dalam konsep Islam bahwa kita hidup ini harusnya punya prinsip, ya, punya prinsip yang dibangun di atasnya adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah barometernya Allah. Selama apa yang diomongkan oleh orang lain itu ada 2 ya. Yang pertama adalah omongan itu berupa kritik.
ya, yang Oke. membangun. Omongan itu berupa kebaikan. Maka ketika seseorang mengomongi kita atau membicarakan kita terkait dengan kebaikan untuk kita, bahkan kita mungkin berbuat salah, maka hendaklah kita juga harus menerima. Iya. Ya. Jadi omongan orang itu ada dua, ada yang dibicarakan atau diomongin sesuatu yang menjadi sebuah nasihat bagi kita. Ya. Ada yang kedua adalah omongan orang itu adalah membicarakan sisi negatif kita. Ya, maka ketika kita menghadapi omongan orang yang negatif dengan kita, sedangkan apa yang dibicarakan itu tidak sesuai dengan kenyataan apa yang kita alami, maka ya prinsip kita adalah bagaimana kita tidak menggubris apa yang mereka sampaikan. Karena terus terang ya, di dalam konsep Islam sendiri, kita hidup tanpa prinsip yang benar, itu tentunya kita akan menjadi orang yang hidupnya diatur oleh omongan orang lain. Tapi masalahnya, Ustaz, orang itu sukses menggerakkan orang lainnya untuk menilai buruk kita, Ustaz. Sampai akhirnya orang lain itu ya menilai kita buruk karena omongan si B itu. Nah, itu apakah kita cukup dengan sabar, istighfar, atau parah nih, contoh sih ya gimana? Ya, tentunya ketika kita menghadapi pembicaraan yang mengarah ke negatif kepada kita dan pada realitanya kita tidak melakukannya dan ternyata memprovokasi orang yang lain, maka kita meniru daripada sikap Rasulullah SAW. Jadi Nabi sendiri dalam sebuah sirah, ketika kita mendapati perilakuan yang negatif dari orang lain, maka yang pertama adalah bagaimana kita mengajak berbicara dengan mereka, kenapa engkau berbuat demikian, atau yang kedua, bagaimana kita berusaha untuk berbuat baik. Nah, ini memang agak sulit, tetapi bagaimana dengan kita berbuat baik kepada orang yang berbuat negatif dengan kita, ini memang tidak mudah. Tapi resep ini adalah resep yang manjur yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan Nabi tidak hanya mengalami omongan yang tidak baik aja, Nabi juga mengalami serangan secara fisik. Misalkan Nabi pernah diludahin oleh orang Yahudi dan setiap saat itu ya, sampai orang Yahudi tadi sakit. Nah, bagi kita sebagai orang yang mungkin tidak tertanam agama, barangkali kita akan racun dia dong. Ya, langsung doain, wah, mati segera cepat. Ya Allah, matikan segera dia ya Allah. Iya, gitu. Cabut, angin duduk, hadirkan dia angin duduk ya Allah gitu. Tapi Masya Allah, Rasulullah SAW memberikan contoh. Beliau menengok dan memberikan makanan kepada orang yang berbuat negatif itu. Malah dikunjungin. Iya, malah dikunjungi. Malah ditilek ya. Iya, Masya Allah. Setelah itu orang Yahudi itu merasa tidak enak ya. Gimana orang Yahudi mengatakan dalam hatinya bahwa orang ini setiap hari saya dolimi, setiap hari saya perlakukan buruk. Ketika saya sakit malah saya diberikan perhatian. Nah, dari sini mengetuk daripada pintu hati orang yang berbuat buruk kepada kita. Makanya ada sebuah perkataan, lisanul hal afdhalu min lisanil maqal. Dakwah dengan perbuatan itu terkadang lebih utama daripada dakwah dengan lisan. Ini yang pernah saya baca. Tapi Ustaz, yang namanya hati itu kan udah dilukai, Ustaz. Ketemu orangnya tuh kayak, wah kira mau sih ngomong kayak aku nih. Wah kira Pak Anu gitu. Itu gimana ngilangin perasaan untuk ya pengen balas dendam atau sakit hati atas omongan orang yang sebenarnya kita nggak ngelakuin itu, tapi ya kita juga sakit difitnah gitu. Ya, ini tentunya sirah seperti ini memang tingkatannya berat. Artinya setiap orang itu ketika menghadapi omongan orang lain itu tidak mudah. Memang tidak mudah karena itu kaitannya dengan urusan hati. Terkadang malah orang yang berbuat negatif dengan kita sudah minta maaf pun hati ini kadang masih ada rasa jengkel. Ya, karena membersihkan hati itu tidak semudah membersihkan kotoran yang ada di dalam piring kita gitu kan. Maka paling tidak ketika kita mendapati omongan-omongan itu dari orang banyak gitu kan, kita tenangkan diri dulu ya, kita tenangkan, kita cari metode yang lebih pas. Karena setiap
kasuistik itu terkadang penanganannya berbeda. Ya misalkan kita meminta bantuan orang lain untuk bisa menjelaskan ya terkait dengan pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Apalagi sekarang di Indonesia ini kan ada istilah undang-undang tentang pencemaran nama baik juga bisa dihitung daripada kena hukum kan. Ya, sebuah fitnah tanpa didasari dengan data, tanpa didasari dengan bukti-bukti yang kuat. Mungkin begitu. Sekarang juga banyak berita tentang keluarga yang suka ngomongin jelek tentang anaknya. Akhirnya anak itu hidup takut untuk gerak, Ustaz. Begini ntar dia omongin A, begini ntar dia omongin B. Akhirnya ya mau nggak mau ikut aturan dari keluarga. Nah, secara mental kan pasti kan nggak sehat, Ustaz. Secara iman mau nggak mau harus sabar. Apa yang harus dilakukan sebagai muslim? Apakah menyampaikan ke orang tua bahwa Pak, Bu, saya maunya begini, jangan seperti ini, atau terima aja, ikhtiar yang terbaik aja, maafin dan doain orang tua? Gimana, Ustaz? Ketika kita memiliki sebuah maksud, Bapak Ibu, kaitannya dengan apa yang kita kehendaki berbeda dengan orang tua, maka solusi yang pernah kita sampaikan adalah dengan komunikasi. Artinya sebuah keinginan itu harus memiliki alasan-alasan yang logis, memiliki alasan-alasan yang logis, alasan-alasan yang ilmiah. Nah, ketika kita mampu mengutarakan alasan kita dan alasan Bapak Ibu, maka di situ ada satu titik temu. Apa itu? Ya, kita harus mengikuti sesuatu yang benar. Ya, artinya gini, komunikasi itu perlu dijalin. Tentunya komunikasi itu tidak membutuhkan waktu 1 hari, 2 hari, tetapi terus menerus sembari kita melakukan aktivitas-aktivitas ataupun dakwah-dakwah dengan akhlak yang baik. Insya Allah dari sini orang tua kita akan mampu untuk bisa kita luluhkan hatinya. Jadi kita melihat persoalannya dulu gitu ya. Sekarang dari perspektif atau dari point of view, orang ini udah kebiasaan mulutnya untuk mencela orang lain. Entah ini seorang bapak, seorang ibu, atau mungkin seorang ayah, atau seorang teman. Nah, ini udah kebiasaan untuk menyela gitu loh. Kowe kok gini tuh? Ketuding ini, kowe kok gini kok? Udah kebiasaan seperti itu, Ustaz. Nah, itu gimana cara tobat atau mungkin memperbaiki adab yang buruk seperti itu? Iya. Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu menunjukkan bagaimana kualitas dari pemahaman agamanya. Ya, artinya orang itu berbicara kotor, suka mencela, biasanya dilihat dari teman-temannya dia bergaul. Ini juga mempengaruhi. Maka ketika kita mendapatkan orang seperti itu, ya kita berusahalah untuk bagaimana memberikan masukan-masukan, nasihat. Janganlah engkau suka mencela, suka membicarakan aib saudaramu, karena ini juga perkara sesuatu yang dosa. Karena ada beberapa kemungkinan orang melakukan itu. Satu, faktor meniru teman. Yang kedua, faktor tidak mengerti bahwa itu merupakan dosa. Maka kita sebagai orang yang tahu tentang masalah itu memberitahu. Ya, usaha kita hanya bisa memberikan irsyad, memberitahu, menasihati. Adapun ketika dia tidak mau mengikuti apa yang kita sampaikan, maka itu sudah bukan urusan kita. Itu adalah hidayah taufik. Ya. Jadi sekali lagi, ketika kita mendapati orang-orang yang tadi hobinya mencela atau omongan kotor, maka paling tidak kita berusaha untuk memberikan nasihat-nasihat kepadanya. Tentunya sesuai dengan apa yang menjadi sesuai dengan orang tersebut, bagaimana kita bisa masuk nasihat-nasihat kita. Kalau tidak bisa, kita menggunakan orang yang ketiga, yang disegani, yang dihormati. Untuk yang pelakunya, gimana cara untuk tobat atau mungkin berubahnya? Yang suka ngomong kasar atau mungkin suka mencela, itu gimana cara tobatnya, baiknya? Ketika dia itu tobat, seandainya dia sudah mengerti tentang apa yang dia lakukan itu dosa, maka kalau para ulama mengatakan dia pertama adalah bagaimana dia membicarakan orang yang dia cela itu kebaikan-kebaikannya. Ini yang pernah saya baca. Bentuk tobatnya orang yang suka mencela
atau membicarakan aib saudaranya itu adalah bagaimana dia mengganti yang dulunya dia mengatakan sesuatu yang buruk kepada saudaranya itu dengan mengatakan yang baik-baik. Oke. Kemudian yang kedua adalah dia meminta maaf. Nah, ini yang perlu kita yang perlu dilakukan oleh orang yang bertobat. Jadi hikmahnya Idul Fitri itu ya, ketemu Iya. orang yang suka kita omongin minta maaf ya. Iya. Makanya ini penting sekali karena di dalam surat Al-Hujurat ya ayat yang Iya. ke-12 Allah kan sudah memberikan wanti-wanti ya kepada orang-orang beriman untuk jangan membicarakan aib saudaranya, jangan menuduh, jangan suudzon dan lain sebagainya. Karena ini termasuk kategori kedoliman. Kedoliman terhadap saudara kita Bapak Ibu ya. Apa itu kedolimannya? Yaitu menghancurkan kehormatan sesama muslim. Iya. Ya, makanya ketika kita mengetahui kedoliman ini kok belum selesai, ini berbahaya sekali. Ternyata Rasulullah sendiri telah menyampaikan dalam sebuah hadis, orang-orang yang belum selesai ketika di dunia punya kedoliman dalam konteks yang kita bicarakan adalah Omongan orang, merontokkan mencela orang, merontokkan kehormatan orang, maka harus diselesaikan dengan minta maaf. Karena orang yang belum minta maaf itu kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang muflis, kata Rasulullah. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Ya. Nabi kan bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil muflis? Hei sahabatku, apa engkau tahu orang yang bangkrut? Para sahabat jawab secara normatif, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki apa-apa. Ya, tapi yang dimaksud Rasulullah bukan itu. Ya. Nabi mengatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang mereka membawa pahala sholat. Nah ini perlu tahu ya. Jadi dengan tema seperti ini, mari kita berusaha untuk menghindari dari membicarakan aib saudara kita, mencela. Karena ini bagian daripada merontokkan kebaikan kita. Orang yang membawa pahala sholat kata Rasulullah di akhirat, orang yang membawa pahala zakat, pahala puasa, namun dia belum sempat minta maaf, dia belum sempat menyelesaikan urusannya dengan saudaranya berupa merontokkan kehormatan tadi, maka kelak di akhirat ya pahala sholatnya, pahala zakat dan pahala puasanya itu diberikan kepada orang yang dia dzalimi. Ketika dosa itu belum selesai ya, maka dan habis pahala itunya, maka kesalahan ataupun dosa orang yang didolimi, orang yang dicela tadi dilimpahkan kepada orang yang mencela, lalu dia dilempar ke dalam api neraka. Naudzubillah. Maka sampai seperti ini. Jadi untuk Bapak Ibu atau teman-teman nih ya, yang ketika Idul Fitri tiba-tiba ada teman lama yang ngechat, mohon maaf yo, lah mungkin dia pernah ngomongin kamu. Nah masalahnya Ustaz, kita ini masyarakat Indonesia ini terbiasa dengan berita buruk, entah itu pejabat, entah itu lagu-lagu pejabat, kayak kemarin kan MBG Mas Bahlil ganteng, akhirnya semua mencela Mas Bahlil gitu. Nah kita mau sempat minta maaf sama beliau, atau mungkin artis-artis yang nauzubillah bisa berantem dan lainnya, kita juga omongin juga kan. Apakah perlu kita minta maaf sama mereka-mereka? Ya begini, ketika kita ingin mengkritik, tentunya kritik kita ya bukan sebagaimana apa yang disampaikan oleh teman-teman seperti itu. Kita kritiknya dari sisi tadi kebijakan, mengkritiknya dari sisi yang masuk akal, bukan yang justru malah menghina daripada person pejabat tersebut. Ini. Oke, jadi tetap harus tanda kutip minta maaf ya. Ya, artinya tetap minta maaf dan kita harus elegan lah ya ketika kita ingin memberikan sebuah masukan. Bagaimana ketika kita ingin memberikan sebuah masukan yang baik kalau caranya saja tidak baik. Saya pernah dapat omongan dari keluarga, dari kecil sampai sekarang saya masih ingat sampai akhirnya jujur saya udah berapa tahun ya? 15 tahun kali nggak mau kumpul Idul Fitri. Karena ya itu tadi masih keinget omongannya saudara-saudara saya gitu loh. Saya masih kecil waktu itu, umur berapa ya? Kelas 6 SD loh nggak salah. Pokoknya 3 kali momennya. Kelas 1, TK besar, kelas 1 sama kelas 3 kali momen itu. Dan sama, saya tuh diomonginnya kurang baik gitu loh. Dan di hadapan semua orang. Nah itu gimana cara, mungkin ada yang begitu seperti saya yang nggak berani untuk ketemu mereka sampai trauma gitu kan. Itu gimana cara agar biasa aja. Kalau sekarang sih insya Allah udah biasa. Cuma ingat momen itu ya sakit juga gitu loh. Ya memang ketika kita disakiti oleh orang lain itu tidak mudah untuk melupakan. Iya.
Tapi ingatlah bahwa kita ini kan satu ya, semakin hari kita ngaji semakin bertambah ilmu. Tentunya kita harus bisa merubah dari sifat-sifat yang awalnya tadi ya pemarah, awalnya pendendam. Ya, kita menjadi orang-orang yang pemaaf ya. Karena di antara fungsi daripada kita ngaji itu adalah perubahan. Dulunya yang tidak baik menjadi baik, dulunya yang baik menjadi lebih baik. Nah, karena kita juga harus sadar diri bahwa tentunya setiap manusia pun juga tidak sempurna. Terkadang ada kesalahan-kesalahan, mungkin ucapan dan sebagainya. Barangkali itu dilontarkan ketika dia belum memahami arti daripada keburukan. Nah, kita pun juga demikian. Barangkali kita juga pernah kok menyakiti perasaan orang lain lewat guyonan kita, lewat ucapan-ucapan kita. Makanya disyariatkan untuk kita saling memaafkan. Ini penting. Dan perlu diingat Bapak Ibu, ketika kita meminta maaf itu tidak harus menunggu hari raya, ya, karena kita tidak tahu kapan kita wafat, dan kita juga berbuat salah itu bisa kapan saja. Nah, khawatirnya adalah kita punya salah dengan orang lain, tapi kita belum sempat minta maaf dan Allah ambil kita. Makanya kan kadang-kadang ketika jenazah itu diantar ke pemakaman, biasanya wakil dari keluarga apa Pak mengatakan, mohon maaf apabila almarhum ini selama bermuamalah dengan warga, dengan teman-teman memiliki salah, dan apabila ada hutang piutang, itu semuanya karena hubungan dengan sama manusia. Nah, jadi tidak habis meninggal selesai. Ternyata hadis tadi mengatakan bahwa hubungan kita dengan manusia itu sampai ke akhirat ketika belum selesai. Jadi dengan kita ibadah saja itu belum cukup ya? Iya, belum harus cukup. Tanda kutip menjaga hati sesama berarti gitu ya? Iya. Nah masalahnya Ustadz, kami ini lemah gitu dalam menjaga lisan. Kadang tuh niatnya tuh mungkin hanya ngingetin si istri atau suami itu ya hal yang simpel. Tapi kebiasaan pakai nada tinggi gitu loh. Bo yang anu dulu. Nah, akhirnya kan maksudnya mungkin baik, cuma penyampaiannya kurang. Nah, itu gimana agar bisa lebih tenang, Ustaz? Apakah puasa setiap hari atau gimana? Lah begini, Nabi SAW itu kan sudah memberikan pada kita beberapa konsep-konsep ya terkait dengan urusan lisan. Nabi pernah mengatakan al-muslimu man salimal muslim min lisani wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang-orang yang tidak disakiti dengan tangannya dan lisannya. Nabi juga memberikan konsep-konsep lagi bahwa ketika kita tidak bisa mengontrol ucapan kita atau bicara kita, maka Nabi sudah memberikan solusi faliyakul khairan aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak mampu berkata baik, adalah menahan diri itu lebih baik, diam. Karena berapa banyak ucapan-ucapan yang tadi tidak terkontrol, kemudian menggertak dengan nada tinggi. Maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Pertarungan, ya kan? Pertarungan, bahkan sampai ketika dilampiaskan terus, ya, maka yang terjadi bukan hanya lisan saja, tangannya juga ikut. Wah ini, makanya Nabi memberikan dzikir ibu-ibu, ya, bahwasanya idza ghadaba ahadukum falyasta'id. Jika kalian ditimpa rasa marah, maka yang diucapkan bukan malah ngamuk-ngamuk gitu ya, sampai kebun binatangnya keluar semua, tapi falyasta'id, hendaklah engkau membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena marah itu dari setan. Maka Nabi mengatakan sakana ghadbuhu, insyaallah marahnya itu akan reda. Nah kalau masih marah ya wudu, duduk dulu ya, baca ta'awudz, wudu. Kalau masih marah ya sholat. Masih marah ya tidur, insya Allah. Masih marah lagi di ruqyah. Di ruqyah. Digebyur gitu ya. Jadi ada yang beralasan gini, Ustaz. Loh, saya tergantung suami. Kalau suami saya baik, saya juga baik. Nah, itu kan dia belum tahu kali kalau Fir'aun itu kan istrinya kan tetap baik. Walaupun suaminya Fir'aun. Ya, itu gimana kalau menemu makhluk astral seperti itu, Ustaz? Iya. Begini ya. Jadi kita ini kan ada satu hadis ada. Jadi sebenarnya agama Islam itu sudah memberikan banyak-banyak konsep. Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun itu suami kita, ketika dia berbuat yang tidak baik atau melanggar daripada nilai-nilai syariat, ya tidak ada kewajiban kita taat. Kita taat hanya kepada hal-hal yang ma'ruf. Ya, bahkan sampai kita dimarahi pun oleh suami dalam hal yang maksiat, tidak masalah, biarkan aja. Misalkan, Bu, tolong belikan nomor ya, misalnya gitu. Tidak boleh, karena itu adalah kemaksiatan. Bu, belikan minuman keras. Nah, maka kita, jadi ucapan seperti itu tidak benar. Artinya Islam mengatur batasan-batasannya, ya, bahwasanya tadi Nabi juga berikan konsep tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Khalik. Mungkin begitu. Ini kan judulnya kan menghadapi omongan orang. Nah, ada momen di mana kami ini lagi mau beli sesuatu di sebuah warung gitu kan. Nah, warung itu kayak ngasih omongan pedes gitu loh. Masuk tuh nih kita, nah kayak gitu Ustaz. Ini kan pengen bales, tapi kita sebagai muslim nggak boleh bales. Malah baiknya memaafkan dan mendoakan. Nah itu agar bisa istiqomah seperti itu apa aja tipsnya? Yang pertama begini, kita berusaha untuk menjelaskan bahwasanya kenapa kita beli ini ya, karena kita memang butuhnya ini. Nah ini penting. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam konsep hidup ini memang kita harus punya prinsip ya, sehingga hidup kita tidak diatur oleh omongan orang. Apa prinsip kita? Batasannya adalah syariat. Ini penting untuk kita lakukan. Karena sekali lagi, ada satu perkataan yang namanya Imam Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i mengatakan begini, ridollah ghayatun, ridonas ghayatun la tudrak, wa ridollah ghayatun la tudrak. Jadi ketika engkau ingin mencapai keridhaan manusia, maka tidak akan sanggup. Tapi ketika engkau ingin mencari ridha Allah, jangan sampai engkau tinggalkan. Artinya dari perkataan Imam Syafi'i ini Bapak Ibu, bahwasanya dalam hidup ini memang harus ada punya prinsip, yaitu apa? Kebenaran, kebaikan. Karena manusia itu, apapun yang kita lakukan pasti, ingat ya, itu pasti kita tidak lepas dari omongan orang. Dan kita tidak bisa mengendalikan omongan orang. Kita berbuat baik saja diomong, apalagi berbuat buruk. Nah, lebih diomong. Ini penting. Nah, yang penting adalah selama perbuatan kita, selama amalan kita tidak mengandung nilai-nilai kemaksiatan kepada Allah, maka luruslah. Apapun yang disampaikan oleh manusia kita biarkan saja. Karena ini akan menyulitkan kita dalam kehidupan kita. Misalkan ketika kita menikahkan anak, menikahkan anak. Nah di situ dalam koridor syariat bahwasanya menikah itu dikatakan sah apabila terpenuhi apa saja, ada wali, ada saksi, ada sigotul akdi, ada mahar, ada mempelai. Itu adalah yang disampaikan oleh syariat. Ketika seorang suami menikahi istrinya dengan memperhatikan 5 syarat ini, maka sudah dikatakan sah. Ya, sudah cukup. Ya, kemudian setelah itu walimah atau yang dikatakan resepsi itu hukumnya apa, Pak? Hukumnya sunnah. Ya. Bahkan Nabi mengatakan aulim walau bisatin, walimahlah meskipun dengan seekor kambing. Kalau pun toh nggak mampu, boleh nggak Bu walimahan resepsi dengan nasi kucing, boleh nggak? Boleh aja. Boleh, nggak dosa. Neraisin gitu. Lah itulah, boleh nggak walimah dengan sego gudangan? Boleh. Ya. Kenapa boleh? Karena memang hukumnya tidak wajib. Bahkan nggak walimah pun tidak masalah. Tapi kalau panjenengan mampu mengadakan walimah yang mewah, kalau mampu silahkan. Lah akhirnya apa? Ketika kita sudah mengetahui batasan-batasan syar'i tadi, kemudian karena omongan orang, lah ya nikah walimah kok cuma nasi kucing. Nah itu. Akhirnya kita merasa kurang dan kita akhirnya mengikuti pembicaraan orang. Ketika kita nggak mampu, akhirnya memaksakan diri. Nikah yang seharusnya bahagia malah sirai mumet. Betul nggak Bu? Sampai anak papat utangnya urung lunas. Sampai anak papat. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena mengikuti omongan orang. Padahal ketika kita susah, mereka yang ngomongi pun juga tidak membantu kita atau tidak mengetahui kesusahan kita. Inilah salah satu contoh perlunya kita punya prinsip. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Allah dan Rasulnya itu lebih berat untuk kita cari ridhonya.
jika memang kita orang-orang beriman. Jadi Allah dulu ya, Ya. bukan manusia. Karena yang menyelamatkan kita di akhirat itu adalah Allah. Nah, mungkin begitu ya. Ini kelas berat ya, kalau ada masalah apa-apa langsung larinya ke Allah gitu kan. Itu kan hitungannya tidak apa ya Ustaz ya, tidak mudah Ustaz untuk kami yang mungkin kadang masih naik turun imannya. Nah, apalagi kena omongan dikit langsung mentalnya tuh malas kemana-mana gitu Ustaz. Saya pernah di fase itu Ustaz, ketika ada yang ngomongin jelek tuh saya langsung nggak mau kemana-mana, saya antisosial banget Ustaz. Nah, apalagi di sini ya, ini kehidupannya kan berdekatan gitu kan satu sama lain. Salah nggak sih Tat kalau kita ini berdusta kayak pura-pura baik-baik aja padahal kita lagi gak baik pas ketemu orang yang gak kita suka? Apakah cukup dengan kita berpura-pura itu atau kita sampaikan bahwa Bu mohon maaf ya Bu, aku masih ada rasa nggak enak sama Ibu, dulu pernah ngomongin saya ini gitu. Nah itu gimana Tat baiknya Ya, dalam Islam? apa namanya ketika kita berhubungan dengan sesama tetangga atau suami istri ya, itu sebenarnya bukan berpura-pura baik, tapi kita sabar gitu ya. Sabar dengan perlakuan dari apa Sekitar kita, namanya ya saudara-saudara kita. Ya. Makanya dalam hidup ini perlu adanya sabar. Sabar itu adalah inti dari Islam. Karena memang ketika kita taat sama Allah, ketika kita menjauhi perintah, menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah, dan ketika kita menerima takdir Allah, maka itu semua membutuhkan kesabaran, termasuk kita dalam bergaul. Ya. Bergaul dengan tetangga, bergaul dengan suami istri, bergaul dengan anak. Itu kalau kita tidak punya sabar, yang terjadi setiap hari perang terus gitu ya. Iya. Ya, artinya semua saling menjaga. Nah, tentunya sembari kita ngaji ya, Bapak Ibu, kita akan lebih paham mana yang akan kita ucapkan. Karena terus terang, awal mula dari perselisihan itu adalah lewat ucapan. Dan Nabi sudah memberikan konsep-konsep dan resep-resep di dalam kita. Etika berbicara ini diperhatikan oleh Islam. Ya, kalau bicara yang Nabi itu sudah mengatakan faliyakul khairah, bicaralah yang baik. Ya, kalau nggak bisa berbicara yang baik, maka tahan, sabar. Ya, untuk itu tidak berbicara. Bukan hanya sekedar bicara dari sisi dunia nyata. Kalau kita kontekstualisasikan hari ini juga dalam hal menulis di media sosial, itu pun juga harus kita betul-betul menjaga. Kan berapa banyak ya orang yang perang kata ya di media sosial antar remaja, maka terjadi peperangan, terjadi tawuran. Nah ini, jadi ternyata hari ini ada dua yang harus kita tahan, baik secara lisan langsung kepada saudara-saudara kita di dunia nyata ataupun secara tulisan di media sosial. Ustadz, kita balik lagi pertanyaan yang tadi ya, cuma saya lebih dalam lagi nih. Bagaimana cara kita bisa menahan diri untuk tidak berkata yang kurang baik ke sesama? Mungkin kan karena udah sering jadi pemimpin, sudah sering jadi orang yang dituakan, itu tuh kadang tuh kita nggak sadar kalau kita tuh omongannya terlalu dalam ke orang lain atau menyakiti hati orang lain. Nah, gimana agar kita tuh punya hati yang, wah aku tadi salah ngomong kayaknya, dan agar kita ini menjadi manusia yang mudah minta maaf ke orang lain. Jadi ketika kita punya kebiasaan ya yang kita tidak sadar ya, maka salah satu di antara resep lagi kita bicara beberapa daripada himbauan daripada syariat adalah hendaklah sering-sering untuk ketika kita menjadi public figure ya, kita meminta nasihat kepada orang-orang yang memberikan yang banyak mendengarkan kita. Barangkali mungkin berikan saya masukan ya, apalagi dia menjadi pejabat publik, menjadi seorang yang dikenal, maka penting sekali untuk meminta pendapat dari para pendengarnya. Mungkin ucapan saya kira-kira ada enggak yang kurang baik, ada enggak ucapan saya yang perlu diperbaiki. Ini penting. Jadi jangan sampai orang ketika sudah tadi mendapatkan posisi apapun itu, mungkin di kalangan kampung ya, mungkin RT atau lurah, itu harus senantiasa terus untuk meminta masukan-masukan. Ini penting. Ya. Tapi kan seorang pemimpin itu punya rasa gengsi untuk minta maaf duluan atau mungkin mengakui kesalahan. Nah itu dalam Islam bagaimana cara agar menumbuhkan itu, Ustaz? Padahal kan itu hal yang baik ya, Ustaz? Iya, faktor
sulit untuk meminta maaf itu sebenarnya bukan ranah kita ya. Ranahnya adalah kebersihan hati. Ya, ketika orang itu tidak hanya sekedar pemimpin saja ya, tetapi kita pun juga begitu. Ketika hati itu kotor, maka akan timbul rasa gengsi ya untuk meminta maaf ketika dia berbuat salah. Makanya ini termasuk salah satu hal yang perlu disyariatkan oleh kita, apa itu? Muhasabah. Jadi Islam memberikan kepada kita untuk sering bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Mengintrospeksi diri, tentunya di malam hari sebelum kita tidur. Ulama mengatakan begitu. Barangkali dari situ kita akan tahu, akan bisa mendeteksi bagaimana apa yang kita perbuat dalam sehari itu. Maka ketika ada gengsi-gengsi seperti itu, biasanya itu adalah urusannya penyakit hati. Ya, hati itu kan ketika kotor, ketika keras, jangankan minta nasihat, ya, jangankan minta nasihat. Kemudian orang memberikan kritik pada dia salah saja tidak mau, apalagi sampai dia mengakui. Nah, ini memang nggak gampang ya. Ada faktor dari dirinya, mungkin gitu. Wah, na'udzubillah. Apakah omongan yang tadi suka nyelekit, apakah hati yang keras tidak mudah menerima nasihat itu pengaruhnya dari sumber rezeki yang dicari atau gimana, Ustaz? Ya, jelas. Jadi ketika orang mengatakan sesuatu yang buruk, ya itu banyak beberapa faktor. Di antaranya, faktornya adalah sering makan dari hasil yang haram, kemudian pemahaman agama yang kurang, kemudian kebiasaan. Nah ini penting, kebiasaan dalam berbicara tidak ada kata-kata dzikir. Makanya ketika kita menjadi orang yang sering ngaji, datang ke masjid, Bapak Ibu, dzikir itu ternyata tidak hanya di dalam masjid, di luar masjid itu juga bahkan lebih penting di luar masjid, karena kita langsung berhubungan dengan realita. Banyak orang yang marah, emosi itu karena tidak punya dzikir. Ya, misalkan ketika kita dikasih suami kita ya Bu ya, biasanya 1 bulan 2 juta, kok bulan ini 200. Kira-kira dzikirnya apa Bu? Innalillah apa alhamdulillah? Ngeluh, aku ngeluh. Gitu bos. Tidak mudah itu ya. Boro-boro masih mengatakan innalillah. Itu bukan cuma innalillah Ki. Iki sing 1.800 bokeke di. Ya, masih gitu. Korupsi ya. Ada siapa lagi? Aduh, malah curiga dia nih. Nah, lagi jalan-jalan ke pasar, ada kecelakaan ya. Nah, harusnya kan yang diucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena yang kecelakaan ini adalah orang yang suka menghina saya. Syukur. Bukan innalillah lagi, tapi ya syukur. Enak toh. Kalau bahasa Semarang ya modiar. Auzubillah. Nah, ini kan ada ya. Makanya ini perlu dilatih ya dzikir itu. Kadang-kadang terutama juga bapak-bapak lagi nyupir mobil yang macet. Ya, itu kadang-kadang kalau nggak dzikir apa yang diucapkan? Panas, macet tuh gitu ya. Semarang ini matahari ini telu gitu. Nah, inilah penting. Jadi untuk pembiasaan. Ya. Makanya kan amalan itu kan ada 3 ya. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Termasuk amalan lisan itu adalah banyak dzikir. Dzikir tidak hanya baca Quran saja, dzikir tidak hanya ketika kita sholat ya. Dzikir itu juga di luar penting untuk selalu berkata baik. Ini penting. Dan ini memberikan dampak yang luar biasa. Ini penting ya, karena di luar ini kita sering banyak kejadian-kejadian yang kadang-kadang menjengkelkan hati kita. Misalkan anak kita ya suka jengkelkan ya. Nah, kita harusnya kan mengatakan anak kita ini kan baik, yang itu anak kita. Ketika menjengkelkan, kita doain Allahumma hdihi fa innahu la ya'lamun, ya Allah berikan hidayah kepada anakku. Jangan sampai seorang tua malah anaknya nakal, jengkel, kebun binatangnya keluar semua. Ya, anaknya dionek ke setan. Nah, kalau anaknya setan, bapaknya apa Pak? Iblis. Saya ingat cerita Imam Masjid Nabawi apa Masjidil Haram itu ya, yang ketika lagi kecil kan, Sudes ya, kalau nggak salah dimarahin sama ibunya, tapi ibunya nyumpahinnya begitu kan, kamu nanti jadi imam masjid ini gitu. Masya Allah. Jadi kalau anaknya lagi dugal, kasih kata-kata yang itu ya, semarah-marah kita jangan sampai terlontar ucapan-ucapan yang apalagi tidak ibunya, baik. Ya kan, ya tadi sebagaimana dikatakan Mas Obin ya, bahwa ada salah seorang imam Masjidil Haram
Beliau menjadi Imam Masjidil Haram gara-gara marahnya ibunya yang mengandung nilai doa. Yang pernah saya dengar dan saya baca itu ada tamu ya, kemudian Imam Masjidil Haram ini menumpahkan makanannya yang disugati. Namanya anak kecil, pikirannya belum sempurna ya. Maka ibunya itu emosi, marah. Namanya makanan ditumpahkan, tapi marahnya itu doa. Apa itu? Idhab ja'alakallah imamal haramain. Kamu pergi, mudah-mudahan engkau menjadi imam Masjidil Haram. Wah, Masya Allah. jadi ya, kalau ibu-ibu marah anaknya begitu ya. Ya doa bu. Kamu miliarder, kamu mikir kamu gak gitu. Kamu CEO kamu. Jadi jangan doakan yang jelek-jelek. Gitu. Ustaz, tapi saya jadi keinget waktu saya zaman saya masih ngerokok, nauzubillah ya. Dan saya masih suka ngomong kasar dan lainnya, Ustaz. Saya inget-inget, iya ya, dulu saya makan dan cari rezeki yang subhat, nauzubillah. Bahkan masih ada pinjaman bank dan lainnya. Itu ngaruh banget Ustaz ternyata. Ya, artinya ketika kita memasukkan diri kita sesuatu yang tidak baik, yang subhat, yang haram, itu juga mempengaruhi dari pola pikir kita. Dan ini realita. Ada keluarga yang anak istrinya dikasih makan dari hasil berjudi. Ini ada. Ya, ternyata tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi darah yang ngalir di dalam tubuhnya dari barang haram, ternyata anak-anaknya dan istrinya sulit untuk diberi nasihat. Ya, bahkan meninggalkan sholat. Nah, itulah efek daripada harta yang haram. Jadi ternyata secara maknawi itu mempengaruhi dari pola pikir. Ketika memasukkan harta tadi haram ke dalam tubuh. Bukan hanya itu, doa-doa yang kita panjatkan itu akan tertolak. Ya, kata Nabi, bagaimana pakaiannya, bagaimana doanya dikabulkan, sementara pakaiannya, makanannya dari barang yang haram. Naudzubillah min dzalik. Saya dengar kata-kata itu saya langsung mikir nih, ini halal nggak ya kerjaan ini? Oh ini halal nggak ya? Masya Allah. Baik teman-teman dan juga Bapak Ibu sekarang yang ada yang mau tanya boleh angkat tangan boleh? Boleh. Silakan Pak Ketua Takmir langsung aja Pak. Ini mic-nya kayak nggak nyampe nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Tadi Mas Opin itu bilang bahwa keimanan di masyarakat kita ini naik turun, banyak turunnya daripada naiknya. Memang seperti inilah kondisi masyarakat kita. Kemudian banyak sekali yang masyarakat kita, jamaah masjid saya mamanya, Masjid Al-Ikhwan ini, saya tahu bahwa apa yang disampaikan Mas Obin tadi berpura-pura baik. Kalau orang kita, kalau saya ngomong itu berpura-pura baik itu disakiti oleh orang lain tapi masih berpura-pura baik. Jadi ada satu kalimat, kembang bayem pentil jeruk, njo bayem jeruk remuk saja nih. Tapi loru kayak loru. Jadi sakitnya di sini. Ya tapi itulah kondisi masyarakat kita. Pertanyaan saya ini kebetulan saya kadang-kala jadi rujukan. Umpamanya ada jamaah masjid di rumah itu mungkin dimarahi istrinya karena gawe kopi terus ngopah ngopi. Loro hati yang masjid nyangking nyaut sajadah tekan masjid nyampluki bocah cilik-cilik pet jadi do ngamuk. Lah, kemudian justru membuat masalah di dalam masjid. Lah, beda mungkin dengan cerita yang pernah kita dengar Ali bin Abi Thalib itu pernah marah, bukannya tidak marah. Ada selisih paham dengan Fatimah radhiyallahu an, kemudian Rasulullah datang ke rumah, mana Ali? Oh Ali ke masjid. Lah marahnya Ali ini dibawa ke masjid untuk beritikaf atau kemudian melaksanakan sholat supaya bisa berinteraksi. Tapi kita ini enggak, suka ngomah nesu, tekan masjid jo nesu. Lah untuk mensikapi jamaah-jamaah yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang yang namanya iman itu adalah sesuatu yang fluktuatif, yaitu naik turun. Kaitannya dengan
sikap-sikap yang dilakukan oleh sebagian dari umat Islam di dalam menyikapi sebuah persoalan atau sikap-sikap yang keliru itu terkait dengan tadi kembali kepada awal. Apa itu? Dilihat dari pemahaman agama, ini penting. Jadi kenapa seseorang menyikapi sesuatu itu keliru? Itu dilihat dari bagaimana dia memahami daripada nilai agama itu. Karena semua hal yang kita lakukan, baik dalam berkeluarga, dalam komunikasi dengan anak, dengan istri, dengan masyarakat, itu semuanya sudah diatur di dalam Islam. Misalkan di dalam kita menyikapi istri, ya, misalkan istri kan ketika lagi banyak pekerjaan di rumah, ya kan? Banyak tagihan tapi dompetnya tipis. Nah itu Ya, gara-garanya itu. Dari pagi sampai sore. Padahal suami ngopi itu ya karena mumet bu. Kok nggak tahu sih lu? Ya, artinya ketika badan itu capek, maka secara psikologis itu berpengaruh. Yeah. Maka bagaimana kita sebagai seorang suami harus betul-betul tahu diri gitu ya. Nah, ini pernah terjadi. Jadi sahabat Umar bin Khattab itu pernah bukan dimarahin ya, mungkin diomelin sama istrinya. Kita tahulah Sayyidina Umar ini kan orangnya tegas, orangnya mudah sekali, keras juga. Bahkan ketika hijrah ke Madinah saja mengumumkan, Pak, barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, tolong cegat saya. Artinya Umar bin Khattab itu ngejak duel. Beratnya luar biasa, tapi kalau sudah di hadapan istri, beliau bukan kalah, tapi ngalah. Nah, waktu itu beliau dimarahi oleh istrinya, diomelin oleh istrinya, dan pada waktu itu qadarullah ada seorang tamu yang juga ingin curhat kepada Sayyidina Umar tentang perlakuan istrinya kepada dirinya, dan kasusnya sama. Nah, kemudian ketika Umar ibn Khattab itu sahabat Umar itu diomelin sama istrinya, lah sahabat Umar aja sama dengan saya. Akhirnya dia mau pulang, tapi Sayyidina Umar tahu. Lalu lelaki itu dipanggil. Ada gerangan apa engkau kemari? Saya ingin mengadukan tentang perlakuan istri saya kepada saya, tetapi saya menjumpai Anda kok sama. Maka saya tak pulang aja. Loh, begini. Ya, duduk dulu, yuk ngopi dulu. Gitu. Akhirnya ngopi ke masjid lagi ya. Aduh, nggak ada kopi. Aduh. Misalnya kita ngobrol dulu. Kenapa saya diam ketika saya omelin istri saya? Yang pertama, dia orang yang merawat anak-anak saya. Ya. Wajar kalau mereka itu capek. Yang kedua, dia yang menjaga neraka saya. Artinya kalau saya nggak punya istri, ya terus bagaimana saya akan melampiaskan biologis saya? Ya, maka dari situ saya lebih mengalah daripada saya harus berantem dengan istri. Inilah satu kisah. Ini menjadi satu pelajaran Bapak Ibu sekalian bahwa konsep-konsep Islam itu sebenarnya sudah ada, ya, adab-adab. Artinya ya kita saling memahami, ini penting. Tadi ketika suami dalam kondisi capek, ya istrinya juga jangan nyuruh-nyuruh dulu ya. Ini saling saling memahami, ini penting. Apalagi sampai naudzubillah, justru masjid itu ketika dia ada masalah dengan keluarga, masjid harusnya sebagai tempat untuk ngecas hati, untuk merefleksikan pikiran kita. Ya, maka ini kembali kepada tadi pemahaman daripada masyarakat kita. Maka oleh karena itu pentingnya kita sering mengadakan kajian-kajian di masjid kita. Terus terang, ini penting sekali, ini kebutuhan. Karena kita pernah melihat langsung ada satu kampung yang kajiannya itu terus, majelis taklim itu terus. Maka itu ada perbedaan kok dengan kampung yang memang jarang ada ngaji. Ya, tentunya dengan berbagai macam metode. Karena orang kadang-kadang satu kampung metodenya berbeda, ngajak ngajinya dengan metode yang lain. Seperti ini, ada satu kampung ketika ngaji harus ada beras. Nah, harus ada beras, ini contoh Pak. Akhirnya ya mereka banyak yang hadir. Ada yang satu kampung ngaji ada sarapan pagi. Ada yang satu kampung ngaji ada bazar dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai stimulan. Nah, tapi pada intinya adalah sekali lagi
Ketika sebuah masyarakat itu di situ ada ilmu, ya itu akan menjadikan masyarakat tadi insya Allah konflik-konflik Amin. rumah tangga tentang pendidikan anak itu insya Allah akan tercapai. Tadi yang diomongin beliau tuh saya, Ustaz. Saya kalau habis dimarahin istri sampai masjid, anak kecil saya marahin semua. Tapi ternyata saya ada satu metode yang untuk yang suami istri saja. Saya ada satu metode yang menurut saya berhasil. Saya tuh kan di pernikahan ini kan tahun ke-8 ya, Tat. Itu tuh wah, namanya ujian tuh berat, bagi saya berat banget kan. Dan ternyata cuma satu kuncinya, Tat. Saya terlalu ego. Dulu tuh uang tuh saya pegang, tapi ketika semua uang saya pegangin ke istri, terus saya minta ketika lagi butuh, itu tiba-tiba dia jadi baik gitu loh. Kamu mau minta apa? Kok jadi begini dia? Ternyata tuh istri suka. Ada satu hal yang Bapak Ibu harus tahu. Wanita itu senang duit. Ya, Jadi bener, Tat. Jadi ketika saya, mah ini ada yang transfer nih, saya kasih ke istri saya semuanya, Tat. Kok tiba-tiba dia, halo, pulang tuh menyambut gitu loh. Biasanya kan, Mas Wiman rak balik-balik, biasanya gitu kan. Tapi kamu sampai mana? Mau masakin apa? Cuma gara-gara uang yang saya ini semuanya saya limpahin ke istri, Tat. Nah itu bapak-bapak mungkin bisa pakai metode itu, Pak. Nah, ini tambahan dari Mas Oki. Tapi bener kan ibu ya? Karena sendu kan, bener kan? Senang duit, bener. Ya betul itu, ya. Tapi kalau itu ibu yang udah suaminya udah meninggal ya istighfar aja lah Bu. Kayak mama saya dulu gitu kan, ini gak ada yang kirimin duit nih gitu. Ada yang mau tanya lagi silakan, Bapak Ibu boleh? Oke Ustaz, pertanyaan terakhir nih Ustaz. Kita nih udah dikasih pemahaman oleh Allah tentang agama, ya tentang agama. Kalau ada yang ngomongin kita itu sabar, doain. Ketika ada kesempatan ketemu beliau, kita nggak boleh ngeracun ya, walaupun sebenarnya pengen banget ngeracunin dia gitu loh. Apa yang harus dilakukan ketika orang ini tidak berubah, Ustaz? Orang ini tuh udah berulang kali dikasih tahu, dinasehatin, tapi batu gitu, Ustaz. Apakah kita harus menghindari, cukup untuk menasehati yang suka ngomongin kita jelek itu, atau ya udah? Ya. Ketika kita sudah berusaha secara maksimal di dalam usaha kita untuk merubah seseorang yang keinginan kita yang dulunya tidak baik ingin menjadi baik, dan segala metodologi sudah kita lakukan, maka kewajiban kita yang terakhir adalah tinggal satu. Apa itu? Kita doa. Karena kita hanya diberikan ikhtiar dari sisi hidayatul irsyad. Apa itu hidayatul irsyad? Yaitu kita memberitahu, menerangkan ini yang benar, ini yang salah, ini yang halal, ini yang haram. Selebihnya urusan hati itu adalah hak prerogatif Allah. Ya. Karena urusan ini adalah sudah kita lihat secara kisah dalam Quran, juga dalam hadis. Nabi Muhammad khairul anam, sebaik-baik manusia, itu telah memberikan nasihat kepada pamannya Abu Thalib untuk mengatakan la ilaha illallah. Tetapi ternyata hatinya tidak menerima dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah. Nah, makanya kunci yang terakhir yang harus kita lakukan kepada orang yang tadi kita sudah berusaha untuk melakukan hal-hal supaya dia berubah, maka adalah doa. Karena dengan doa ini mudah-mudahan lewat tangannya Allah, lewat kehendak Allah bisa saja merubah. Nah, tentunya merubah inilah yang nantinya ini yang menjadi satu renungan kita. Ketika kita dinasihati secara baik oleh saudara kita, oleh siapapun, maka segeralah untuk menerima. Karena jangan sampai ketika saudara kita sudah menyerah, lalu Allah menegur. Nah, ini yang berbahaya, menegur. Menegur ini ada dua. Ketika teguran itu ya orang itu masih hidup, misalkan ditegur dengan kehilangan harta benda, dengan kehilangan uangnya dan sebagainya. Tapi yang menjadi persoalan adalah dia sadar, tapi ketika ditegur oleh Allah dalam kondisi sudah tidak ada. Ini terjadi pada Fir'aun. Fir'aun itu sudah ditegur oleh Allah dengan lewat Nabi Musa, dinasihati. Bahkan Allah itu masih ingin dia beriman dengan menampakkan kuasanya. Apa itu? Tukang sihirnya kalah. Nabiullah Musa bisa lewat lautan. Di tengah lautan. Itu sebenarnya Fir'aun harusnya tunduk. Ya,
dengan melihat kuasanya Allah, nggak mungkin ini kekuatannya Musa. Iya. Tapi karena hati Fir'aun itu keras, ya, dia tidak bisa membedakan. Dia yang hanya dalam dirinya adalah melawan dan melawan Nabi Musa. Tapi terakhir ketika dia lewat di lautan, Allah tenggelamkan, baru dia sadar. Dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa. Saya beriman dengan Robnya Musa. Tapi sudah terlanjur Allah cabut nyawanya, nyawa sudah sampai di kerongkongan. Maka dalam ayatnya kan walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna syai'at. Tidak ada tobat bagi orang yang berbuat maksiat ketika nyawa sudah sampai di gor-goro. Baru dia mengatakan ini tuh betulan saya taubat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang siapapun itu yang memberikan nasihat yang baik sama kita, maka berusahalah untuk kita terima, kita renungkan dulu, jangan ditolak, nggih. Karena kalau kita itu menolak nasihat-nasihat baik, jangan sampai Allah yang bertindak. Ketika Allah bertindak, kemungkinannya dua. Kalau itu tegurannya masih hidup, ya alhamdulillah. Kalau Allah tegur dalam kondisi sudah meninggal, dia sudah kasep dan tidak bisa bertaubat. Naudzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Salah satu hal yang membuat saya kembali sholat tuh di tahun 2017 adalah teman saya ingatin saya subuhan itu meninggal duluan, Ustaz. Jadi namamu kan muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Masa kamu nggak dekat? Masa kamu malah dugem? Waduh, saya kepikiran terus. Besoknya dia meninggal, Ustaz. Wah, astagfirullahaladzim. Terus itu adalah sekarang saya gantian yang ngingetin orang sholat. Saya pikir gitu. Aduh, ya, Masya Allah. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak dan juga teman-teman yang menyimak, semoga apa yang disampaikan Ustadz Rifki bisa menjadikan ilmu baru buat kita dan semakin membuat kita lebih baik pada hari sebelumnya. Baik, Ustadz, boleh ditutup dengan doa? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, senantiasa memberikan pada kita keistiqomahan, kesabaran di dalam kita melakukan perintah-perintahnya, menghindari